Mengapa virus dari gua bisa mengubah hidup ribuan orang? Bayangkan satu sentuhan atau satu tetes darah yang mengubah sejarah sebuah desa. Di video ini kita akan melihat bagaimana Ebola menyeberang. Mengapa bencana 2013 sampai 2016 bisa meluas? Dan apa yang bisa kita pelajari dari kasus ini? Desember tahun 2013, di selatan Guinea, seorang anak laki-laki, index case, mengalami demam, muntah, dan diare berdarah. Dalam 48 jam, ia meninggal. Beberapa hari kemudian, ibu, saudara perempuan, dan neneknya mengembangkan gejala yang sama dan meninggal. Pengunjung upacara pemakaman kemudian menunjukkan pola klinis identik dan meninggal berturut-turut. Dalam 1 bulan, transmisi tercatat meluas ke 8 desa. Sumber penularan awal tidak dapat diidentifikasi. Ini bukan permulaan wabah terdokumentasi, melainkan momen spillover yang menghubungkan dua populasi sebelumnya terpisah, memfasilitasi amplifikasi transmisi antar manusia. Keberadaan Ebola hanya bisa dipahami jika kita mundur ke wilayah yang jarang dijamah manusia, ke gua-gua di hutan Gabon, Kongo, dan Kamerun. Di langit-langit gua itu bergelantungan makhluk yang telah ada selama sekitar 25 juta tahun, yaitu kelelawar buah. Mereka tidak menunjukkan penyakit, mereka tidak demam. Ebola hidup di dalam tubuh mereka seperti tamu yang tidak mengganggu. Virus ini berevolusi bersama kelelawar selama ribuan tahun, mencapai suatu bentuk simbiosis. Namun, alam tidak pernah merancang Ebola untuk manusia. Manusia adalah kesalahan alamat. Tapi, tunggu dulu. Jika Ebola sudah hidup damai di kelelawar selama ribuan tahun, lalu kenapa ketika dia masuk ke tubuh manusia, dia jadi begitu berbeda? Apa yang membuat makhluk sekecil ini berubah dari teman yang jinak menjadi sesuatu yang terasa begitu kejam? Mari kita lihat lebih dekat. Mari lihat makhluk ini. Ebola bukan virus biasa. Bentuknya memanjang, terpilin seperti ular, anggota keluarga filovirus. Di permukaannya terdapat protein paku bernama glycoprotein. Protein ini memiliki satu trik yang sekaligus brilian dan mengerikan. Ia dapat membajak sel imun Anda, sel yang seharusnya melawan, justru menjadi kendaraan yang menyebarkannya ke seluruh tubuh. Ebola menyerang sel endotel, lapisan pembuluh darah Anda. Disitulah keajaiban gelap terjadi. Virus membuat pembuluh darah bocor, plasma keluar, tekanan darah runtuh. Karena hati juga rusak, tubuh kehilangan kemampuan membekukan darah. Itulah mengapa penderita Ebola bisa berdarah pada mata, gusi, bahkan bekas suntikan. Bukan karena virus melelehkan daging, itu mitos. Melainkan karena sistem pertahanan Anda hancur dari dalam dan tubuh kehabisan lem untuk menutup kebocoran. Secara evolusi, Ebola tidak bersifat jahat. Virus ini sempurna untuk satu tujuan, yaitu replikasi. Justru karena ia terlalu sempurna bagi kelelawar, ia menjadi terlalu kejam bagi manusia. Jadi begini pertanyaan yang mengubah segalanya. Jika Ebola sebenarnya tidak berubah, dia sama persis seperti 40 tahun lalu. Lalu, apa yang berubah? Bukan virusnya. Lalu siapa yang sebenarnya membuka pintu? Mari kita telusuri bagaimana dia menyeberang. Lalu, bagaimana ia menyeberang? Bukan melalui udara, bukan melalui air, tapi Ebola menyeberang melalui cairan tubuh. Seekor kelelawar menggigit buah. Buah itu jatuh dan dimakan monyet. Monyet sakit, lalu mati. Manusia datang dan menemukan bangkai monyet itu. Satu sentuhan, satu irisan, satu tetes darah yang tak sengaja masuk ke mata. Dan virus itu berpindah kerajaan dari dunia kelelawar ke dunia manusia. Disinilah ia berubah dari makhluk hutan yang tenang menjadi mesin wabah.
Tapi, kenapa sekarang? Mengapa wabah 2013 sampai 2016 begitu besar? 28.000 kasus, 11.000 meninggal. Sebabnya, hutan di Guinea, Sierra Leone, dan Liberia ditebangi habis-habisan. Perkebunan sawit dan karet mendorong kelelawar keluar dari habitat asli mereka. Mereka mencari gua baru yang kebetulan dekat dengan permukiman manusia. Ekosistem yang terganggu menjadi tiket masuk Ebola ke dunia kita. Ilmuwan menyebut fenomena ini spillover, artinya sederhana. Ketika alam kehilangan keseimbangan, virus keluar dari buku ceritanya dan masuk ke buku cerita kita. Wabah Ebola terbesar dalam sejarah bukan karena virusnya bermutasi menjadi lebih ganas, melainkan karena sistem kesehatan di ketiga negara itu runtuh dalam semalam. Satu rumah sakit tanpa sarung tangan, tanpa air bersih, bisa menjadi pusat penyebaran. Yang menghentikan Ebola bukan obat ajaib, melainkan tindakan kuno, isolasi, pelacakan kontak, dan pemakaman yang aman. Setiap petugas yang jatuh karena kelelahan adalah pahlawan tak tersorot. Akhirnya, wabah berhenti. Bukan karena semua orang menjadi kebal, melainkan karena virus kehabisan tubuh manusia yang rentan. Itu kemenangan yang pahit. Sebelum kita akhiri, saya ingin meninggalkan satu pertanyaan untuk kamu bawa pulang. Jika wabah berikutnya pasti akan datang. Dan bukan soal kapan, lalu satu hal apa yang paling sanggup kamu lakukan hari ini agar kamu tidak menjadi bagian dari rantai penularan? Bukan untuk ditakuti, tapi untuk diingat. Mari kita lihat apa yang bisa kita bawa pulang. Lantas, apa yang harus kita bawa pulang? Jangan takut pada kelelawar. Mereka penyerbuk hutan yang berharga. Jangan takut pada Ebola. Penularannya relatif lambat dan dapat dihentikan dengan disiplin sederhana. Yang perlu diwaspadai adalah ketika kita terus merobek hutan, terus mendesak habitat liar, dan terus hidup berdesakan dengan hewan yang tidak kita kenali. Setiap virus zoonosis adalah pesan dari alam. Batas antara dunia kita dan dunia mereka tidak sekuat yang kita bayangkan. Sekarang kita tahu bagaimana Ebola bekerja. Tetapi di gua berikutnya, di hutan yang belum dijamah, ada virus lain yang sabar menunggu. Bukan untuk membunuh kita, tetapi untuk secara tidak sengaja menemukan kita. Bukan ketakutan yang akan menyelamatkan kita, melainkan pemahaman yang tulus bahwa kesehatan manusia tidak bisa dipisahkan dari kesehatan hewan, tanah, dan pohon. Hal sederhana apa yang bisa Anda lakukan hari ini untuk membantu mencegah spillover? Cuci tangan, dukung konservasi hutan? Beritahu kami di komentar. Jika Anda terkejut oleh fakta ini, bagikan video ini. Ingin lebih banyak video tentang penyakit hewan, zoonosis, dan pencegahannya? Klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Kunjungi playlist kami tentang penyakit hewan untuk penjelasan singkat, kasus klinis, dan tip pencegahan praktis. Link ada di deskripsi.